Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Mei, di mana Tuhan masih mengizinkan kita kembali bisa berjumpa, walau hanya lewat media sosial. Kita masih bisa terima lawatan firman Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa berdoa, sekalipun kita tidak berkumpul di gereja sampai pada hari ini. Tapi saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, sebelum kita dilawat dan diberkati lewat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Allah Sang Pemelihara Tunggal atas kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini di awal bulan, pada minggu yang pertama pada bulan yang berjalan ini, bulan Mei di tahun 2020. Di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami masih dalam pergumulan menghadapi virus COVID-19 ini, kami bisa berjumpa kembali, walaupun hanya lewat media sosial. Kami boleh terima lawatan firman Tuhan. Sebab itu biar Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah raya pada pagi hari ini. Membuat kami diberkati, membuat kami ditolong oleh Tuhan, membuat kami merasakan jamahan Tuhan, penghiburan, penguatan daripada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Sebab itu urapi hamba-Mu Tuhan, urapi jemaat-Mu. Sejauh mana suara hamba-Mu dapat didengar, siaran ini dapat diterima oleh jemaat, biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Kami siap terima firman Allah, firman yang dahsyat dan berkuasa, firman kehidupan, firman yang memerdekakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kita yang masih berjuang melawan virus yang ganas ini, virus COVID-19, kita diizinkan Tuhan untuk kembali berbakti dalam ibadah raya. Sebab itu mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24, ayat yang sangat familiar bagi kita, yang mungkin banyak kali kita dengar atau yang banyak kali dibahas oleh para hamba-hamba Tuhan, pada ayatnya yang ke-10. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau mau jujur terhadap diri kita sendiri di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kesesakan hidup. Terjemahan baru yang kita pegang menerjemahkan dengan kata kesesakan, artinya pergumulan. Dan saya percaya sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup, termasuk jemaat yang ada di gereja Pantekosta Eklesia. Saya yakin ada banyak orang yang mengalami pergumulan, entah itu pergumulan pribadi, entah itu pergumulan pelayanan, entah itu pergumulan pekerjaan, pergumulan melawan penyakit, pergumulan usaha, bisnis, pekerjaan. Pada semua lini kehidupan itu seringkali kita mengalami pergumulan. Dan pergumulan itu diterjemahkan di sini adalah masa kesesakan. Yang dalam terjemahan baru Saudara diterjemahkan masa kemalangan, masa darurat, Saudara, masa emergensi dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata ketika kita masuk dalam masa kesesakan, ketika kita masuk dalam masa pergumulan, masa darurat, kata terjemahan sehari-hari, dan tawar hati kita kepada Tuhan, maka kecilah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu yang berlalu yang kita sudah lewati, saya sudah membahas dalam kitab Efesus
Jadilah kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan pagi ini kita bahas kembali bagaimana ciri orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan. Apa ciri-ciri orang yang bisa kita lihat dan kita bisa alami, yang kita bisa rasakan pada saat kita mengalami kesesakan? Bagaimana kita bisa menilai bahwa orang itu tidak tawar hati, tidak patah semangat, tidak kehilangan rasa kepada Tuhan pada saat dia mengalami pergumulan? Yang saya ingin jabarkan di sini, saudara, ciri yang pertama, seseorang yang tidak tawar hati, yang tidak patah semangat, yang tidak kehilangan rasa pada saat menghadapi pergumulan adalah tabah. Tabah ketika menghadapi kemalangan. Ketika kita menghadapi kemalangan, kita tabah, dan artinya kita tidak melarikan diri dari masalah, tapi menjalaninya dengan tetap berpaut kepada Tuhan, menjalaninya dengan tetap memiliki pengagungan kepada Tuhan. Itu orang yang tabah. Tabah artinya tidak melarikan diri dari pergumulan. Bahkan di dalam pergumulan, kadang ketika kita tidak tabah, kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Kita mulai menyalahkan karena si A, karena si B, karena si C saya mengalami seperti ini. Bahkan tidak sedikit orang yang dalam pergumulan menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan berlaku tidak baik kepada kita. Padahal pada dasarnya Tuhan itu baik. Kita aja yang tidak tabah. Akhirnya kita tawar hati dan kita kehilangan rasa kepada Tuhan. Orang yang tawar berarti tawar itu kehilangan rasa. Kita kehilangan rasa kepada Tuhan, rasa pengagungan, rasa penghormatan kepada Tuhan, rasa puja-puji kita kepada Tuhan hilang ketika kita mengalami kesesakan hidup. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita tidak tawar hati. Artinya, saudara, ciri orang yang tidak tawar hati adalah orang yang tabah. Hatinya tetap kuat, berani menghadapi masalah, sabar menderita. Yang penderitaan itu, yang dalam khotbah saya berseri beberapa minggu yang lalu, itu adalah penderitaan yang sesaat, tidaklah abadi. Sebab itu, saudara, saya mau katakan, orang yang tidak tawar hati adalah orang yang tabah. Saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan terjadi dalam pengembalaannya, bahwa ada seorang jemaat, seorang ibu yang mengalami sakit, tumor ganas pada wajahnya. Dan akibat dari tumor yang begitu ganas pada wajahnya membuat rupa wajahnya, kecantikannya hilang. Tetapi saudara, yang luar biasa daripada ibu itu, menurut kesaksian daripada hamba Tuhan ini, setiap kali ada ruangan kesaksian pada setiap kebaktian dibuka oleh gembala, oleh pemimpin pujian, maka saudara dia berdiri dan bersaksi. Apa kesaksiannya? Dia bersaksi bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga kesaksian itu, saudara, seringkali menjadi batu sandungan bagi jemaat. Kenapa? Karena jemaat sendiri lihat dia dalam keadaan sakit, wajahnya rusak akibat tumor yang ganas pada wajahnya itu. Tapi selalu setiap ada kesempatan untuk bersaksi, dia bersaksi bahwa dia sudah disembuhkan. Dia begitu tabah menjalani. Dia katakan dia sudah disembuhkan. Setiap kebaktian, momen-momen kebaktian, dia selalu bersaksi dia disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga satu saat dia melihat mujizat Tuhan, betul-betul dia disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Disinilah saya mau katakan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tapi tergantung apakah kita tabah, apakah kita tidak kehilangan rasa kepada Tuhan pada saat kita menghadapi pergumulan dan kesesakan.
Dan akhirnya ibu itu disembuhkan oleh Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini kepada jemaat bahwa teladan ketabahan adalah Yesus sendiri. Yesus tetap tabah walaupun pada saat dia hadir di bumi ini untuk tujuan misi agung menyelamatkan kehidupan manusia kita yang berdosa ini, harus menghadapi banyak penderitaan, harus menghadapi banyak tekanan, harus menghadapi banyak perlawanan yang akhirnya puncaknya di Bukit Golgota. Perlawanan terhadap misi, perlawanan terhadap kasih Allah yang diwujud nyatakan lewat pengorbanan Yesus itu dilawan habis-habisan oleh orang-orang Yahudi dan dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tapi Yesus menjalaninya dengan tabah. Yesus menjalaninya sampai titik darah yang penghabisan. Dia tetap tabah. Sehingga ketabahan itu melahirkan kemenangan. Ketabahan itu melahirkan mujizat. Kita menang atas segala dosa. Kita disembuhkan dari setiap penyakit oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib. Itu lahir dari ketabahan seorang pribadi yang namanya Yesus. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan, dia tidak pernah menuduh pemerintahan Romawi yang begitu bengis dan ganas terhadap dia, yang mencari-cari kesalahannya. Tapi dia begitu tabah menjalani, dan ketabahan itulah yang melahirkan keselamatan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Ketabahan itulah yang melahirkan mujizat, di mana oleh bilur-bilur Yesus, oleh luka-luka Yesus di kayu salib itulah yang membuat kita bisa disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu mari kita jadi orang yang tidak tawar hati. Hari-hari ini saya mendengar ada banyak orang yang mulai tawar hati karena saking terlalu lama orang, masyarakat khususnya kita Indonesia sedang berada kepada jalur di mana kita harus tunduk kepada aturan main yang pemerintah sudah atur. Kita harus beraktivitas lebih banyak di dalam rumah. Sementara sebelum kejadian ini kita lebih banyak di luar rumah. Aktivitas kita lebih banyak di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Hari ini kita betul-betul terkurung, terkungkung, terisolasi. Tidak boleh seenak kita untuk berinteraksi dengan siapapun. Tidak boleh seenak kita untuk menghadiri sesuatu yang biasanya kita begitu rajin untuk menghadiri setiap pertemuan-pertemuan yang menyangkut kegiatan kebudayaan kemasyarakatan yang ada kepada kita di khususnya Provinsi Sulawesi Utara ini. Dan banyak orang mulai tawar hati, orang mulai jenuh, orang mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi saya mau ajak jemaat kita semua, jemaat eklesia, mari kita tabah. Tidak ada yang perlu disalahkan. Kita tidak usah menyalahkan pemerintah. Kita tidak usah menyalahkan gereja. Ada orang yang oh gereja itu terlalu kaku, gereja itu terlalu kolot, gereja itu terlalu takut. Saya rasa hari ini tidak ada yang perlu disalahkan. Tapi mari kita jalani semua pergumulan ini, semua kesesakan ini dengan ketabahan. Kalau kita jalani dengan ketabahan, maka saya percaya kita mampu keluar dengan penuh kemenangan. Yang kedua, saudara, orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan, yang kedua adalah orang yang tetap ada dalam sukacita. Ciri orang yang tidak tawar hati itu adalah sukacita. Joyful, sukacita penuh, saudara. Kenapa, saudara? Karena Alkitab juga berkata, saudara, bahwa sukacita dari Tuhan itu bisa mendatangkan kekuatan bagi kita. Sukacita dari Tuhan melahirkan kekuatan, ketahanan bagi iman kita.
Jadi saya mau katakan, mari kita berhenti saudara bersukacita hanya karena jabatan. Mari kita jangan cuma bersukacita karena kita dapat kedudukan, kita dapat harta, kita dapat rezeki yang banyak. Tapi mari kita belajar bersukacita ketika kita ada dalam kesesakan. Itulah orang yang tidak tawar hati. Tetap bersukacita. Karena saya sudah katakan bahwa sukacita itu adalah kekuatan kita. Ketika kita bersukacita, maka akan melahirkan kekuatan, akan melahirkan satu ketahanan iman yang kuat untuk kita menghadapi kesesakan itu. Sebab itu, dalam bagian kebenaran firman Allah yang lain berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita bersukacita, kalau kita senang, hati kita penuh dengan pujian, joyful, maka saya percaya saudara, kitalah orang yang akan mampu menghadapi pergumulan ini. Karena kita tidak tawar hati, tetap bersukacita. Kalau kita bersukacita hanya karena harta, ketika harta kita hilang sukacita kita. Ketika kita bersukacita karena kesehatan kita semata, ketika hilang kesehatan kita sakit, kita hilang juga sukacita. Ketika kita bersukacita karena kedudukan, ketika hilang kedudukan kita, maka hilang juga sukacita kita. Sebab itu mari kita bersukacita sekalipun di dalam kesesakan, sekalipun dalam pergumulan. Dan sukacita kita itu adalah Tuhan. Sentral dari sukacita itu adalah Tuhan sendiri. Pusat dari sukacita kita adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi pusat sukacita kita. Sebab itu ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, berarti kita memiliki sukacita. Nah, sukacita itu mampu terjaga ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik, pergaulan kita dengan Tuhan itu begitu baik, begitu intim, maka sukacita kita akan terjaga. Dan kita akan tetap menjadi orang yang tidak tawar hati, tidak mati rasa kepada Tuhan. Ada orang sudah mati rasa ketika pujian dikumandangkan dengan luar biasa, tidak ada lagi rasa. Kenapa? Karena hatinya sudah tawar gitu. Karena hatinya sudah tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Mari kita belajar bersukacita. Sekalipun untuk sementara waktu kita belum bisa berbakti di gereja bersama-sama, tapi saya percaya di kediaman saudara semua, di rumah jemaat masing-masing, baik yang ada di dalam kota Bitung maupun jemaat yang berada di luar kota yang bisa menangkap siaran dari gedung gereja ini, saya percaya saudara tetap menjaga sukacita, tetap saja bersukacita di tengah-tengah kesesakan yang kita alami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya lewat renungan kita pada pagi hari ini dalam ibadah perjamuan kudus, kembali kita diingatkan, jangan tawar hati. Sekalipun kita ada dalam masa kesesakan dan kemalangan, kita tetap tabah, kita tetap bersukacita. Maka saya percaya kita mampu melewati pergumulan lepas pergumulan dengan penuh kemenangan. Amin. Mari siapkan hati saudara untuk terima perjamuan kudus. Ini perjamuan di awal bulan yang biasanya kita lakukan. Mari siapkan hati saudara di tempat saudara masing-masing. Saudara memegang anggur dan roti yang sudah dibagikan oleh majelis jemaat kepada saudara. Mari kita angkat satu pujian, cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala
yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Mari pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara berdiri di tempat kediaman saudara masing-masing. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Menandakan saudara menjunjung tinggi darah Yesus. Darah Yesus yang pernah tercurah di bukit Golgota demi menebus dosa dan kesalahan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita pegang, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di awal bulan Mei ini, kami diizinkan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Walaupun hanya lewat media sosial, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah jemaat. Engkau ada di sana. Engkau memberkati mereka. Engkau mengurapi mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau melindungi dan menjamah mereka. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu berkuasa melindungi kami. Berkuasa Tuhan menyembuhkan kami. Berkuasa memproteksi kami Tuhan. Terima kasih
bahkan mengampuni setiap kesalahan kami. Terpuji buat nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, yang sempat mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan baru, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan menyertai perjalanan kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu yang berjalan, sepanjang bulan Mei ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, melindungi jemaat-Mu. Dimanapun kaki mereka berpijak Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memagari kehidupan mereka. Hindarkan dari setiap virus-virus penyakit, setiap virus-virus yang mengancam tubuh kami Tuhan, yang mengancam nyawa kami. Virus corona Tuhan yang merajalela di dunia, di Indonesia, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biar jemaat semua dalam lindungan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu Yesus. Hamba percaya jemaat semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidup mereka sepanjang bulan, sepanjang minggu ini berjalan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Korban persembahan yang sudah mereka letakkan kecil maupun besar diberkati Tuhan. Persepuluhan yang mereka kembalikan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpuji buat nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami segera mengakhiri siaran ini, tapi kami tahu jemaat dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji buat nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami tamatkan ibadah raya pada pagi hari ini di minggu pertama di bulan Mei dalam satu nama yang ajaib, heran dan berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pengurapan oleh kuasa Roh Kudus, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai sidang jemaat dimanapun berada, dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu saudara, tahan dan setialah. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.